Hello my friends, thank you for stay with me here. And then in this time, this is incredible time where I have to make a video about how to learn English. So you are as a learners want to understand English and then want to learn English and even you want to speak better in English. So please don't skip this video. I will share very simple tips that you have to use in your home, in your school, or wherever you are. Okay, this is very simple. Ya, di video kali ini aku akan berbagi bagaimana cara belajar bahasa Inggris. Tapi sebelumnya, ini adalah sebuah experience di mana aku dulu menggunakan tips ini dalam berbahasa Inggris. Dan ketika aku masih belajar bahasa Inggris, dan aku pernah sampaikan kepada teman-teman bahwa aku dulu belajar bahasa Inggris pas di Surabaya dan pas ngambil S1 pendidikan bahasa Inggris, dan aku nggak pernah belajar bahasa Inggris, aku nggak bisa speaking in English pada waktu itu. Dan selama 2 tahun lebih aku belajar bahasa Inggris dan syukur banget karena aku udah bisa speak in English and then even communicate in English with other people like that. And then aku juga bisa menulis dalam bahasa Inggris, dan ini waktunya aku share tips untuk bisa belajar bahasa Inggris dan juga bisa speak in English. So, aku akan buat video ini untuk teman-teman yang paling dasar. Nah, jadi teman-teman yang mungkin belajar bahasa Inggris dari nol, jadi ini cocok banget. Jadi pada waktu itu aku belajar bahasa Inggris juga menggunakan cara ini. Nah, caranya adalah, tipsnya adalah pertama, teman-teman harus mengenal vocab. Apa sih vocab? Oke, aku akan menjelaskan secara simple, secara bahasa aku sendiri. Nah, vocab itu adalah kata-kata dalam bahasa Inggris, teman-teman. Contoh, aku kasih contoh ya. Oke, kalau bahasa Indonesianya ini kan tangan, ya, bahasa Indonesianya tangan. Tapi dalam bahasa Inggris adalah hand. Dan hidung, bahasa Indonesianya hidung, kalau bahasa Inggrisnya nose. Kalau mata, bahasa Indonesianya mata, kalau bahasa Inggris namanya eyes. Nah, bahasa Indonesianya kan sisir. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris ini namanya comb seperti itu. Nah, itu yang dinamakan vocab. Nah, nama-nama benda atau nama apapun di dalam bahasa Inggris. Nah, itu. Jadi, teman-teman harus mencari vocab atau kata-kata yang sederhana yang mungkin teman-teman selalu lihat di rumah, selalu lihat di kelas, di dalam sekolah ataupun di sekitar kalian seperti itu. Nah, kalian coba cari tahu menggunakan kamus atau menggunakan Google Translate, dan aku percaya kalau teman-teman juga punya handphone di rumah. Nah, teman-teman bisa menggunakan handphone Google Translate seperti itu. Nah, satu persatu, misalnya di dalam kamar, misalnya ada pillow itu bantal, ada blanket itu selimut. Nah, jadi teman-teman harus nyiapin seperti itu ya. Satu hari minimal 2, minimal 3, bebas. Nah, setelah itu teman-teman harus konsisten mengumpulkan vocab dalam bahasa Inggris. Nah, jangan bingung, kalian harus mulai dari mana, vocabnya dari mana. Nah, kalian bisa menggunakan bahasa sehari-hari kalian ketika kalian ngobrol sama teman-teman, ketika kalian ngobrol sama orang tua, dan ketika kalian ngobrol sama teman-teman di sekolah juga. Jadi, kata-kata yang sering terulang, sering kalian ngomongin setiap harinya, nah itu kalian sudah siap. Kalian sudah menemukan kata-kata itu dalam bahasa Indonesia dan kalian coba memahami, kalian coba mengenal dalam bahasa Inggris, seperti itu. Nah, kalau kalian sudah mengumpulkan, sudah lumayan banyak, kalian sudah bisa mengenal benda-benda itu, kalian sudah mulai melakukan praktekan. Nah, praktekannya juga kita harus mulai dari dasar banget. Jadi kita nggak boleh langsung yang mungkin levelnya sulit. Walaupun kita coba belajar yang levelnya sulit, aku percaya itu sebentar doang langsung kalian lupa. Nggak nyampe sejam kalian langsung lupa. Jadi kalau kalian udah mengumpulkan lumayan vocabulary dan kalian coba praktek dalam bahasa Inggris, tapi memperkenalkan diri kalian masing-masing. Contoh seperti ini. My name is Dolmat. I come from West Kalimantan, and then I am 23 years old. I stay in Surabaya, and then I like eat chicken rice, and also my hobbies is boxing and play volleyball. Nah, seperti itu. Itu hal yang paling sederhana. Jadi, itu langkah kedua setelah vocabulary, dan kalian usaha mungkin bisa memperkenalkan diri kalian menggunakan bahasa Inggris, dan itu juga kalian harus persiapkan kata-kata vocabulary dalam bahasa Inggris untuk memperkenalkan nama kalian. Dan kalian udah jago memperkenalkan diri kalian dan kalian juga sudah memahami beberapa vocabulary, kalian juga sudah mulai belajar grammar. Nah, atau kalian juga harus nonton podcast yang menggunakan bahasa Inggris tapi sesuai dengan level kalian ya. Jadi jangan cari podcast yang mungkin level hard. Mungkin
lever yang sesuai dengan levernya kalian. Kalau lever hard nanti kalian akan bingung dan kalian akan pusing dan kepala kalian akan meledak karena nggak bisa-bisa dan nggak ngerti apa yang mereka bilang. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Yaitu kalian harus mencari vocabulary dulu di dalam ruangan kamar kalian seperti apa. Dan setelah itu kalian langkah keduanya memperkenalkan diri kalian dalam bahasa Inggris. Nama, umur, tinggal di mana, dan apa hobimu. Nah, seperti itu. Dan kalian udah jago, baru kalian udah masuk ke grammar seperti itu. Kalian udah bisa mendeskripsikan kata-kata dengan sebuah paragraf yang menggunakan grammar seperti itu. Untuk next selanjutnya, aku akan lanjutkan videonya bagaimana cara belajar grammar lagi. Oke, see you teman-teman. Bye-bye.